kemanusiaannya orang Yahudi kan gitu. Nah, ya kan secara logika kan gitu. Nabi Yohanes orang Yahudi. Mungkin nggak Nabi Yohanes juga menjiplak kitab dirinya gitu kan gitu ya. Rasul Paulus, Rasul Petrus, Matius, Markus, Lukas semuanya orang Yahudi. Mungkin nggak menjiplak? Ya memang itu kitab suci mereka. Dan itu juga yang diturunkan kepada kami karena kami mengikut ajarannya Yesus. Seperti itu. Oh, gitu lagi. Silakan. Lagi ya. Kalau di Kristen kan semua pengikut Yesus adalah akan selamat gitu kan? Betul. Terus bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengikuti Yesus, kayak orang Muslim gitu? Apakah kami ini akan masuk neraka atau gimana? Tidak ada yang selamat. Makanya kenapa kami harus memberitakan firman Tuhan. Kalau kamu menerima, ya berarti kamu selamat. Kalau kamu menolak, artinya kalian sendiri yang secara langsung menolak surga itu. Kalau ikut Yesus sudah pasti ke surga. Ini kan udah ditawarkan kepada segala bangsa. Makanya dari dulu rasul-rasul itu menginjili ke seluruh bangsa. Menawarkan mereka, inilah keselamatan itu gitu. Nah, orang yang seperti abang nih, misal kita sudah beritakan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Dengan barang buktinya gitu, dengan segala saksi dan bukti gitu. Tapi abang menolak, ya berarti abang sendiri yang menolak keselamatan. Bukan Yesus yang kejam menghukum orang yang tidak mau memilihnya kan gitu. Seperti itu. Saya kasih analogi gini bang. Saya kasih abang 1 miliar. Ada yang nerima. Akhirnya dia punya 1 miliar. Dapat 1 miliar. Abang juga ditawari 1 miliar. Tapi abang menolak. Apakah dengan lalu kamu tiba-tiba miskin gitu, kelaparan dan mati? Apakah yang disalahkan adalah kami yang menawarkan itu atau kamu yang menolak? Oh, yang menolak sih. Yang menolak. Nah, demikian jawaban dari pertanyaan abang tadi. Bagaimana kabar orang yang di luar Kristen, di luar Kristus? Karena mereka menolak, ya mereka akan sengsara, menderita binasa. Seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu sebenarnya dari kita menolak Yesus atau tidak, sebenarnya nggak tahu gitu kan? Bagaimana mungkin tidak tahu? Semua orang Kristen itu memberitakan Injil, ya kan? Pemberitaannya contoh kayak yang saya lakukan, gitu kan? Ya kan? Dan orang-orang Kristen itu dengan kebaikannya, bahkan dia tidak berapologetika, tapi dia dengan kebaikannya orang bertanya-tanya, kok baik kali orang ini? Pasti bertanya-tanya, siapa yang mengajari kamu? Yesus. Oh. Jadi sebenarnya semua orang itu diajarkan Injil. Semua orang Kristen itu mengajarkan Injil. Kebaikan, mengampuni, memaafkan, tidak membalas. Itu ajaran Yesus. Itu sebenarnya pemberitaan ajarannya Yesus. Cuman orangnya menolak gitu. Semua orang pasti tertarik. Dan kalaupun gini ya bang, seandainya pun tidak adalah orang yang menginjili, kita semua diberi akal untuk mencari tahu gitu. Setelah mati, siapa yang bisa membawa saya ke surga? Kalau tidak yang pernah ke surga, kan gitu. Secara logika kan seperti itu. Tapi kan, gimana? Ini kan dari keyakinan Kristen kan. Ketika saya nanya ke agama saya Islam, itu juga sama. Apanya tuh? Bahwa orang selain Islam itu akan masuk neraka gitu. Oke. Satu contoh orang Islam yang mati masuk neraka dan dia bangkit memberitakan neraka itu. Satu orang Islam yang mati dan bangkit masuk surga, lalu dia bangkit lagi memberitakan surga itu. Itu kan logisnya. Logikanya kan seperti itu. Nggak apa-apa semua orang mengklaim Tuhan dia akan memasukkan ke surga, membangkitkan dan memasukkan ke surga. Nah, buktinya dulu gitu bang, maksud saya. Tuhan Yesus jelas sengaja dia mati. Lalu dia turun ke dunia orang mati dan memberitakan bahwa dunia orang mati seperti ini dan surga itu seperti ini, sebab dia sudah dari sana. Nah, yang seperti ini Lazarus yang dibangkitkan Yesus itu juga memberikan kesaksian bahwa orang kaya yang bareng-bareng sama aku mati, dia di neraka dan dia nggak bisa menyeberang ke tempatku di Firdaus. Dia dibangkitkan dan dia memberi kesaksian itu. Ini tertulis di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 29. Oh, kan Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa manusia. Menebus manusia dari dosa.
Itu bukan semuanya. Siapa yang mau? Abang mau nggak? Kalau abang mau, dosa abang diampuni semuanya. Dan abang akan dibangkitkan serta akan dimasukkan ke sorga. Caranya gimana? Mau atau enggaknya? Lah kamu menerima baptisan. Kamu harus dibaptis dan mengikuti apa yang dia ajarkan. Seperti yang dilakukan orang-orang Kristen. Melakukan sakramen baptisan. Itu lalu melakukan sakramen kurban atau ekaristi. Gitu. Tapi setidaknya kita menggunakan logika dulu sih Bang. Seperti itu. Kalau saya pikir ini malah Tuhan Yesus ya untuk semua umat gitu, siapapun. Iya, siapapun yang mau. Kalau nolak kan gimana? Tadi contoh, semua orang dikasih 1 miliar, semua orang. Ada yang nolak kan dia akhirnya apa? Nggak punya uang, kelaparan, mati kan? Itu. Semua orang memang dikasih, termasuk abang. Abang menolak, ya gimana caranya abang mau dapat 1 miliar? Nggak laku, nggak mau gitu kan? Ini loh. Ya toh, logikanya kan gitu. Memang betul untuk semua bangsa, untuk semua orang. Tapi ada yang nggak mau meninggalkan keselamatan itu, meninggalkan 1 miliar itu. Ujung-ujungnya ya, kamu nggak makan, laparan, gitu. Cobalah direnungkan. Kan dulu, ini nggak ada orang Islam yang komen ya? Ada itu si Asman, ajaran sesat katanya. Banyak yang Muslim itu banyak di bawah. Gitu. Nah itu tadi Bang yang harus abang pikirkan adalah ketika semua Tuhan mengaku sebagai pencipta, pemberi kebangkitan, keselamatan, buktinya dulu. Gitu loh. Ya kan? Loh, masalahnya belum ada yang mati bangkit memberitakan neraka seperti ini. Belum ada yang mati bangkit memberitakan surga seperti ini. Kalau di dalam iman Kristen udah jelas. Itu Yesus dan Lazarus itu sudah memberikan bukti. Karena mereka keluar dari dunia orang mati. Gitu. Jadi apapun ceritanya, mau bagus seperti apapun penawaran tentang pribadi Tuhannya, tetapi kalau tidak ada bukti, ya itu hanya seperti brosur rumah. Ya hanya brosur rumah, rumahnya bagus, tapi nggak ada faktanya. Hanya brosur-brosur aja gitu. Namun pas kita datangi nggak ada barangnya. Gitu. Di Al-Qur'an ada yang komen nih, di Al-Qur'an itu tidak ada keselamatan. Emang iya? Kayaknya hampir sama dah itu. Anggaplah sama semua dalam iman ada keselamatan. Tapi yang bisa membuktikan itu yang penting. Kayak contoh ya Bang ya. Kalau kita selamat, masuk sorga gitu. Ibarat kata abang ditawarkan perjalanan ke Jepang. Tapi yang menawarkan perjalanan ke Jepang ini, dia nggak tahu Jepang di mana. Nyasar nggak kira-kira? Ya, nyasar. Nah, ada orang yang menawarkan sorga, tapi dia belum pernah masuk sorga. Bisa nyampe nggak ke sorga? Iya, karena Yesus dari sorga, setelah naik ke sorga, dia tahu jalan menuju ke sana. Makanya dikatakan, akulah jalan. Sebab dialah yang menjadi guide kita, penuntun kita. Akulah kebenaran. Sebab dia adalah yang satu-satunya benar. Karena kebenaran itu mutlak, satu. Akulah hidup. Berarti dialah tujuan hidup itu. Jadi dia jalan, dia kebenaran, dan dia tujuan hidup itu. Yaitu hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu. Dialah harapan itu. Karena hidup adalah harapan semua manusia yang menuhankan sesembahan. Jadi dia pengharapan semua manusia. Dialah jalan menuju kepada pengharapan itu. Yaitu hidup yang kekal. Gitu Bang. Oke Kak, maaf Kak, kayaknya ada telepon masuk. Aku keluar dulu ya. Nanti aku sambung lagi. Siap. Ya, Tuhan berkati Bang Ali. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Itu adalah apa ya aku bilang, analogi-analogi simple yang kalian itu bisa pahami ini.
gitu ya. Jadi mau kayak gimana pun mengaku A, B, C, D yang bagus-bagus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau belum ada barang bukti, sama seperti kamu mau membeli rumah, kamu baru nemu brosurnya aja, belum melihat nyata asli dari rumah itu. Ya. Halo. Halo Kak. Halo Ya. Kak. Halo, selamat malam. Selamat malam Kak. Iya, Islam atau Kristen, Elias? Saya Kristen Kak. Saya ada mau bertanya sama Kakak, ada menyangkut kegoyangan iman saya sedikit sih Kak. Silakan. Soalnya kan Kak gini, dari yang saya ngalami sih, ada kan ayat-ayat di dalam Alkitab itu yang berbunyinya seperti ini. Jika kamu melihat aku, kamu udah melihat Bapa itu. Nah, artinya kan kita udah melihat Tuhan itu, Bapa yang di surga itu. Artinya Jadi kita akulah melihat dia. Bapa melalui Yesus. Ya, jadi melihat. Tapi kan kalau di kata Elia Meron, ya Yesus itu bukan Bapa itu. Terus Emang jadi bukan? kalau Yesus naik ke surga, terus berarti ada dua dong di surga, ada Bapa, ada Yesus. Iya, ada kemanusiaan dan ada Allah Tritunggal. Bagaimana kalau yang gini Kak? Ya, yang gini Kak. Contohnya, yang waktu kejadian di kitab Kejadian itu kan adalah roh Allah yang melayang-melayang di atas permukaan air kan, dan roh Allah itu kan turun ke dalam dunia yang berbentuk jadi manusia di dalam Yesus Kristus gitu. Saya mikir begini, roh Allah itu turun jadi manusia. Nah, di surga itu ya udah nggak ada gitu. Dia kan turun ke dalam dunia gitu. Saya mikir begitu. Nah, maksudnya gini. Jadi saya kadang bingung, berarti nanti kalau orang-orang seberang juga bilang ya saya percaya sama Bapa, ya sama juga, jadi dua gitu kita. Ada Bapa, ada Yesus. Jadi kadang aku bingung jadinya. Karena aku kan selalu kalau ditanya, saya bilang begini, ini jawaban saya ya dulu ya, karena saya nggak terlalu ngerti juga. Karena orang tanya, oh namanya juga dia inkarnasi, orang dia dari sana turun ke sini berubah jadi manusia, menjelma menjadi manusia. Kadang aku jawabnya gitu dengan simpel Kak. Tapi begitu aku dengar-dengar di YouTube, dengar-dengar kadang Elia Meron atau apa, Kakak juga. Jadi kadang ya mana sih pemikiranku yang benar jadinya. Aku jadi ragu juga kadang. Apa yang abang ragu? Maksudnya ragu begini, berarti Tuhan itu ada dua. Tadi kamu bilang Nanti kalau Tuhan menjelma jadi manusia, betul? iya itu saya bilang iya. Oke. Kalau itu saya pemikiran saya sih. Oke, sebentar. Kalau Tuhan menjelma jadi manusia, Tuhan itu kan bentuknya roh ya kan? Iya. Terus dia menjelma, berarti dia mengambil rupa manusia. Apakah Iya, dia ngambil rohnya itu hilang? Apakah keilahiannya hilang? bukannya rohnya itu masuk ke dalam tubuh Ya manusia kalau ya, Kak? masuk hilang nggak? Kamu masuk ke rumah, kamu hilang jadi rumah. Iya, masuk jadi nyatu, masuk jadi Ya kamu masuk hilang. ke dalam rumah, apa kamu lantas jadi rumah? Itu tetap ada kamu, ada rumah. Ada roh, ada kamu, rumah. Ada rumah. Jadi Iya, benar. Yesus itu adalah firman Allah yang menjelma jadi manusia. Jadi dia tetap Iya, betul. Jadi dia tetap Allah yang adalah roh, yang adalah terang, yang adalah kasih, dan dia juga manusia. Makanya pertanyaan kamu tadi, berarti di sorga sana kah ada Allah dan ada kemanusiaan? Begini, Kak, Enggak. kalau begitu, berarti kita nggak salah dong kalau kita panggil Yesus itu adalah Bapa yang ada di surga, Karena dia bukan Bapa. ya? Jadi saya bilang dia adalah firmannya Bapa. Firmannya Bapa, bukannya kita kan nggak ada dalilnya Kak bahwa Bapa itu memang ada di surga. Kita belum ada kan? Ada, Yesus bilang sendiri, Bapa yang di sorga. Waktu Yesus Nah, ngajar berdoa. itu supaya dia diterima sama orang. Oke, kita lihat lagi Yohanes 14. Bapa, jikalau Allah adalah Bapamu, maka kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dan keluar dari Bapa. Yesus berkali-kali mengatakan Bapakku yang di sorga, Bapakku yang di sorga.
Itu bukan Jadi nggak yang ada ngomong dalil, banyak kali enggak, dalilnya. bukan ayat itu menunjukkan supaya dia diterima oleh manusia ya. Kan bakal manusia nanti kan nggak bakal mau terima kalau Yesus dia itu bilang jujur. akulah Bapa itu Yesus sendiri. bukan pembohong. Karena dia adalah kebenaran. Dia nggak pernah membohongi manusia karena otaknya nggak nyampe, nggak pernah. Jadi ketika Yesus mengatakan, jikalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa, sebab aku datang dan keluar dari Bapa. Kamu, Berarti kembar dong mukanya. coba, suara saya sama nggak sama badan saya? Sama. Suara saya sama nggak sama badan saya? Kalau suara sama badannya nggak sama sih. Iya. Pikiran saya sama nggak dengan badan saya? Nggak sama. Pikiran saya ada di dalam saya. Iya, pikiran ada di dalam. Ya, pikiran saya bukan badan saya. Tetapi Iya, ketika betul. kamu mendengarkan suara saya, kamu sudah mengenal badan saya. Nah, yang saya bingung di sini Kak. Kalau ketika Yesus sudah naik ke sorga kan, berarti kan begini. Dia itu jadi ada dua gitu loh. Lah itu tadi Tapi kamu makanya masuk rumah, itu gimana konsepnya? Kamu tetap ada dan rumah tetap ada. Jadi Yesus itu kemanusiaannya ada dan Allah Tritunggal itu tetap ada di dalam kerajaan sorga. Berarti ada di dalam surga juga Allah itu ada. Ada dong, Allah Tritunggal itu ada. 1 Yohanes Mukanya gimana? 1 ayat 5, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu jelas. Ya, mukanya ada. Hah? Mukanya. Bagaimana kamu bisa melihat kasih? Bagaimana kamu bisa melihat terang yang tak terhampiri? Bagaimana kamu bisa melihat roh? Ada nggak mukanya roh? Ada nggak Ada. mukanya kasih? Ada nggak mukanya terang? Yang kita lihat itu adalah kemanusiaannya. Jadi kamu masuk ke dalam rumah, yang kelihatan itu rumahnya. Kamu di dalam nggak kelihatan. Paham? Paham nggak? Kamu masuk rumah. Yang orang tengok ya rumahnya. Yang orang tengok di surga nanti itu adalah kemanusiaan Yesus. Nggak ilahnya nggak akan bisa kita lihat sampai kapan. Seperti itu Bang Eli. Ya, berarti kita nggak bisa ngelihat Bapak itu juga dong. Dari Ya dulu kan berarti. memang Allah itu tidak pernah terlihat. Yohanes 1 ayat. Ya, 18. ngapain kita percaya kalau begitu? Dia orang nggak ada kok, ngapain dipercayain? Loh, Yesus itu kan sudah menyatakan. Nah, ya kita kan percaya sama Yesus. Ya iya. Kan semuanya diserahkan kepada Yesus. Berarti kita nggak usah Loh, perlu lagi percaya sama tadi Bapak ingat itu. nggak kamu? Tadi ingat nggak? Dia firman Allah. Firman Allah jadi manusia. Apakah Allah itu berubah dari dirinya? Firman itu sebenarnya firman itu apa sih Kak? Bukannya firman itu mengatakan ya? Pikirannya Bapa, pikirannya. Bukannya firman itu ucapan ya? Bukan hanya sekedar ucapan, tetapi pikirannya Bapa lebih dari. Kan roh kan yang sebelum Tuhan Oke. menciptakan langit dan bumi Pikiranmu dia kan itu adalah hanya roh. suaramu nggak? Saya kasih tahu. Saya kasih analogi. Pikiranmu Ya. itu suara kamu nggak? Kadang beda. Ya itu, makanya jangan samakan pikiran dengan suara. Kalau firman itu bukan hanya suara, tetapi pikirannya Allah. Lebih dari pikiran. Lebih dari suara. Karena tanpa Aduh, kadang bersuara bingung pun juga kamu, ya. tanpa bersuara pun kamu bisa menyatakan siapa namamu Elias. Iya sih. Karena pikiranmu, kamu bisa tuliskan tanpa keluar suara. Elias. Tanpa kamu bicara tapi tulisanmu bisa. Makanya firman itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi lebih dari itu, yaitu logos atau pikirannya Allah atau ilmunya. Ada lagi yang mau ditanya Elias? Enggak, yang aku janggal sih gini Kak. Kan Yesus ngomong gini. Yang jika kamu melihat aku sama seperti Saya kamu sudah sudah melihat menjelaskannya Allah, tadi. berarti kan wajah kan. Saya sudah aku menjelaskannya tahu, Kak. dengan analogi. Ya. Sekarang saya tanya, Iya, kalau terus? kamu bingung, terus kamu mencari Tuhan yang kayak gimana lagi? Saya tanya. Ya kalau aku sih begini sih, percayaan satu gini satu. Ya aku udah percaya Yesus, percaya dia adalah Bapa sang pencipta langit dan bumi. Dalilnya Tapi kan mana? bentrok Dalilnya sama mana? Dalilnya Hah? yang mana? Dia yang mengatakan dia adalah Bapa. begini. Karena dia adalah roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan Bukan. air, yang turun menjadi Firman manusia. itu jadi manusia, bukan roh Allah yang jadi manusia. Gak ada dalil. Roh Allah yang menjadi manusia. Mana Begini, dalilnya? kalau Roh Kudus itu
Roh Kudus. Nafasnya Allah. Ayub Saya nggak tahu 3:3 ayatnya. ayat 4. Ayub 3:3 Allah ayat nggak punya nafas. Allah nggak punya nafas. Allah nggak Lalu punya bagaimana nafas, dia setahu memberi saya. nafas kalau Allah nggak punya nafas? Ya karena dia sang pencipta. Kamu baca dulu Ayub Gini 3:3 Kak, ayat 4. gini. Kita nggak usah gini. Kita nggak usah lari ke. Dasar saya ayat. Saya tidak pernah menarasikan di luar dari apa yang diajarkan Nabi. Kalau kamu nggak mengakui Allah punya nafas, lo itu kejadian dikatakan Allah meniupkan napasnya, rohnya kepada Adam. Lo kok kamu nolak Yesus punya nafas, Allah punya nafas? Dalil itu. Ayub 3:3 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku hidup. Nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Lo kok kamu tolak? Saya nggak mau. Kamu jangan jadi Kristen kalau kamu menolak ayat itu. Saya persilakan turun. Karena kamu sudah menghina. Mengatakan Allah saya tidak bernafas. Kamu mengatakan Allah saya mati berarti. Saya tidak tahan dengan orang yang menolak ayat. Kalau kamu menolak ayat, kamu cari agama yang lain. Saya tidak suka itu. Ya, maaf saya keluarkan. Tadi ceritamu mau sebentar. Kalau kamu mau bingung pindah agama silakan. Tapi sekali kamu menolak Allah itu punya roh, mohon maaf. Kamu penista agama saya. Kamu bukan Kristen. Ya, saya tegas untuk ini.